Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Muryanto dari SD Negeri 5 Tulintang, mahasiswa PPG Daljak tahun 2020 angkatan 3, Universitas Negeri Jakarta, NIM 2005720292. Hari ini Selasa, tanggal 1 November 2020. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG Daljak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan menggunakan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran hari ini mendapat manfaat. Najwa, tolong pimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Izidni warzuqni ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran di link yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya hafal kan teksnya? Syairnya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung dasar negara. Terima kasih. Baik, anak, coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Lihat anak gambarnya? Nampak, Pak? Kelihatan, Pak. Gambar apa ini anak-anak? Gambar daun hidup kupu-kupu, Pak. Gambar daur hidup kupu-kupu. Bagus. Siapa yang bisa menjelaskan daur hidup kupu-kupu? Saya, Pak. Ya, coba silakan. Kupu-kupu bertelur, Pak. Telurnya menjadi ulat berubah menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu lagi, Pak. Hebat. Ini adalah gambar dari daur hidup kupu-kupu. Bagus, terima kasih. Sekarang
Coba perhatikan gambar ini. Di dalamnya ada rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Bagaimana bentuk rantai makanan pada ekosistem kebun? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menganalisis pokok pikiran dalam paragraf teks non-fiksi. Mengubah pokok pikiran menjadi kalimat utama. Menyusun pokok pikiran dalam tabel. Klasifikasikan hewan berdasarkan makanannya. Buat bahkan rantai makanan. Kalian dapat mengunduh LKPD dan bahan ajar di grup WA yang sudah Bapak bagikan. Baik, Bapak punya video yang akan Bapak tampilkan. Apa anak? Nampak, Pak. Perhatikan ya. Menjadi dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting di luar pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan utama. Gimana anak-anak? Jelas tidak? Jelas, Pak. Sekarang Bapak tanya, apa itu pokok pikiran? Siapa yang bisa jawab? Kalimat inti yang terdapat dalam paragraf, Pak. Bagus. Kalimat inti yang terdapat dalam paragraf. Apa itu pikiran pendukung? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pak, informasi penting di luar pokok pikiran, Pak. Bagus. Pikiran pendukung adalah informasi penting di luar pikiran. Nah, sekarang kita akan membaca teks rantai makanan yang terdapat di buku siswa halaman 55. Kita baca bergantian ya. Yang lain dengarkan dengan seksama. Setelah ini kita akan mencari pokok pikiran dari teks tersebut. Judulnya rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tepat antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Lanjutkan pada paragraf pertama. Marisa, silakan baca. Padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah itu beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup. Pengurai dan pencampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Apa pokok pikiran dari paragraf pertama? Kalimat yang terdapat dalam paragraf, Pak. Nah, itu kalau pengertian pokok pikiran. Yang Bapak tanya, pokok pikiran dari paragraf pertama yang dibacakan oleh Mahrisa tadi. Rantai makanan di sawah, Pak. Rantai makanan di sawah. Tuh. Di sawah. Sekarang paragraf kedua. Jawab, baca terus. Di laut yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah plankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil.
Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Sekarang, apa pokok pikiran dari paragraf kedua? Yo, siapa yang bisa jawab? Rantai makanan di laut, Pak. Rantai makanan di laut, bagus. Dua. Paragraf ketiga, siapa yang baca? Rizda, silahkan Rizda. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Yo, siapa yang bisa pokok pikiran dari paragraf ketiga? Syarat keseimbangan rantai makanan, Pak. Ya, bagus. Berarti kalian sudah dapat menganalisis pokok pikiran yang terdapat di dalam sebuah paragraf. Setelah kegiatan job ini, kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok untuk menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Tulislah hasil diskusi kalian dalam tabel. Bisa dipahami tidak? Ya, Pak. Nah, buat tabel seperti itu, tulis di situ paragraf pertama. Pokok pikirannya apa? Paragraf kedua, pokok pikirannya apa? Paragraf ketiga, keempat, dan seterusnya. Sekarang, coba perhatikan gambar rantai makanan yang Bapak tampilkan ini. Rantai makanan di ekosistem apa ini? Ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang. Rantai makanan di ekosistem apa ini? Sawah, Pak. Sawah, iya. Benar, bagus. Hewan apa saja yang ada di dalam ekosistem tersebut? Tikus, ular, elang, jamur, Pak. Jamur termasuk hewan. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Berarti hewan apa saja yang ada di ekosistem sawah? Tikus, ular, elang. Nah, bagus. Apa yang dimakan oleh tikus? Padi, Pak. Padi. Padi, Benar. Ya. Apa yang dimakan oleh ular? Tikus, Pak. Tikus. Apa yang dimakan oleh elang? Ular, Pak. Ter. Apa peran dari padi? Peran Produsen, Pak. produsen. Ya. Nah, apa peran dari tikus? Konsumen 1, Pak. Konsumen 1. Benar. Apa peran dari jamur? Pengurai, Pak. Pengurai. Hebat. Pintar semuanya. Ya, benar. Jamur akan menguraikan elang yang mati menjadi materi organik. Materi organik ini nantinya akan diserap oleh akar tumbuhan untuk dimanfaatkan membuat makanan. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang rantai makanan. Perhatikan baik-baik ya. Mikrofonnya matikan, Nak. Biar jelas suaranya, Nak. Perhatikan videonya. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, lalang, katak,
ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan menjadi komposter. Dalam hal ini adalah jamur atau putri. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Jelas tidak, Nak, tadi penjelasannya tadi? Jelas. Bagus. Kalau jelas berarti kalian sudah mengerti tentang urutan rantai makanan. Setelah ini kalian dapat melakukan diskusi di grup WA untuk mengerjakan LKPD. Amati ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalnya ekosistem kebun, dan buatlah rantai makanan yang terdapat di dalamnya. Jelas tidak, Nak? Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, silahkan kerjakan LKPD-nya. Bapak beri waktu 4 menit. Dan setelah itu kita akan melakukan Zoom meeting lagi untuk kegiatan presentasi. Jadi nanti tiap kelompok akan melakukan presentasinya. Kelompok yang lain akan mengoreksi dari hasil presentasi kawan kalian. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap LKPD-nya? Bagus, kalau sudah siap. Sekarang kita akan mulai presentasi dari kelompok 1. Ayo kelompok 1, silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan presentasikan hasil jawaban kelompok kalian. Paragraf ke-1. Pokok pikiran. Rantai makanan adalah makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Paragraf kedua. Pokok pikiran. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua. Paragraf ketiga. Pokok pikiran. Rantai makanan selalu dimulai dengan produsen. Paragraf keempat. Pokok pikiran. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan hewan lain disebut konsumen. Bagus. Kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi? Atau ada jawaban yang tidak sama dengan kelompok 1? Ada tidak? Ada, Pak. Nah, silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. 2. Paragraf ke-1. Pokok pikiran. Rantai makanan di sawah. Paragraf kedua. Rantai makanan di laut. Paragraf ketiga. Syarat keseimbangan rantai makanan. Paragraf keempat. Peran besar mengurai.
Pak. Kelompok yang lain ada tidak? Jadi, dari paragraf tersebut, pokok pikirannya adalah pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanannya. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Nama hewan kambing. Jenis makanan rumput. Ya. Nama hewan ular. Jenis makanan tikus, ayam, katak. Jenis makanan ayam, ular, burung, tikus. Nomor 4, tikus. Jenis makanan padi, cabai, ikan asin, sabun. Nomor 5, belalang. Jenis makanan daun, padi. Nomor 6, ayam. Jenis makanan belalang, padi, semut. Bagus. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Ada yang mau nanya tidak? Nggak ada. Kalau gitu, Bapak nanya. Di jawaban kelompok 3 tadi, ada hewan namanya tikus. Tikus makan sabun. Tikus makan sabun. Memangnya tikus mau makan sabun? Mau, Pak. Mau. Mau, Pak. Yang benar. Benar, Pak. Benar, Pak. Apa sabun? Benar, Pak. Apa sabun mandi di rumah kalian sering dimakan tikus? Iya, Pak. Iya. Emangnya mau ya? Mau, Pak. Mau, Pak. Mau. Mau, Pak. Jadi tikus ini pemakan segala, termasuk ikan asin dan sabun seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi. Tapi dalam rantai makanan kita tidak melibatkan makhluk tak hidup. Jadi sabun tidak termasuk dalam rantai makanan. Selanjutnya, Bapak akan tampilkan gambar rantai makanan yang sudah kalian buat. Ini nampak nggak, enggak? Gambarnya ini nampak nggak? Nampak, Pak. Ini gambar dari kelompok siapa? Kak Zahra. Gambar saya. Gambar Kak ya. Wah, oke ya, bagus. Coba jelaskan gambar yang kamu buat ataupun gambar dari kelompok 1. Sayur dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati dan dimakan oleh jamur, Pak. Bagus. Di mana kelompok 1 lihat ekosistem ini? Di sekitar rumah, Pak. Di sekitar rumah. Ya, di rumah ada nanam sayur. Ada, Pak. Ada, Pak. Sayurnya dimakan ayam ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ayam siapa yang makan sayur? Ayam tetangga, Pak. Ayam tetangga ya. Ayam tetangga makan sayur. Ya. Bagus. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Pipit, bacakan kesimpulan
pembelajaran kita hari ini. Yang lain mikrofonnya dimatikan biar jelas suaranya. Kesimpulan, pokok pikiran adalah kalimat inti yang terdapat dalam paragraf. Rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup, Pak. Ya, benar. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Pokok pikiran merupakan kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf. 2. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting di luar pokok pikiran yang disebut pikiran pendukung. Yang ketiga, rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. 4. Dalam rantai makanan terdapat produsen, yaitu tumbuhan, konsumen, pemakan, dan pengurai. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Luar biasa pelajaran kita hari ini. Kalian sudah cukup aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sekarang kita akan melakukan evaluasi dengan mengerjakan kuis di link yang sudah Bapak kirimkan di grup WA. Nanti Bapak akan kirimkan link di grup WA. Nanti kalian bisa buka linknya. Setelah itu kalian mengerjakan evaluasi. Bisa nggak dibuka linknya? Bisa, Pak. Ya udah masuk. Yang lain masukkan kodenya 344656. Oke, Bapak mulai ya. Siap ya? 1, 2, 3. Kerjakan. Nah, itu tadi kuis yang kalian kerjakan tadi. Keluar terus hasilnya. Jadi, harapan Bapak, kalian lebih giat belajar lagi di rumah, biar pintar. Luar biasa pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah cukup aktif dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rantai makanan. Baca materinya di rumah ya. Pesan dari Bapak untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem di sekitar kita. Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bapak matikan.